Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Azarifana Fatiha from Management Class 22B. Here I will explain the material about hypothesis test. Understanding. Uji hipotesis adalah metode pengembalian keputusan yang didasarkan pada analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk mendukung atau menolak hipotesis. Hipotesis adalah suatu asumsi atau anggapan yang bisa benar atau salah mengenai suatu hal dan dibuat untuk menjelaskan sesuatu hal. Ada dua jenis hipotesis dalam pengujian hipotesis. Hipotesis yaitu nol, HO, dan hipotesis alternatif, HI, adalah atau hipotesis kerja, HA. Hipotesis nol adalah pernyataan yang diajukan benar kecuali ada bukti yang kuat untuk membantahnya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah pernyataan yang dinyatakan benar jika hipotesis nol berhasil ditolak. Proses pengajuan hipotesis terbagi menjadi 5 langkah, yaitu menentukan parameter yang akan diuji, menentukan hipotesis nol HO, menentukan hipotesis alternatif HI, menentukan taraf nyata atau disebut juga tingkat signifikan, dan menghitung nilai statistik uji hipotesis. Objektif. Tujuan uji hipotesis adalah untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk mendukung atau menolak hipotesis nol demi hipotesis alternatif. Dalam penelitian, uji hipotesis digunakan untuk sebagai jawaban sementara terhadap gejala atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Tujuan lain dari uji hipotesis adalah untuk memberikan penjelasan sementara terhadap gejala, melahirkan penemuan atau ilmu baru, memberikan kerangka laporan penelitian, dan memberikan arahan penelitian. Uji hipotesis juga digunakan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya pada tingkat populasi berdasarkan data statistik. Contoh, dengan demikian tujuan pengujian hipotesis adalah untuk memberikan jawaban yang akurat dan dapat diandalkan terhadap hipotesis yang diuji. Metode. Uji metode T ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua rata-rata sampel. Uji T dapat digunakan jika data berdistribusi normal dan varian populasi tidak diketahui. Uji Z metode ini digunakan untuk menguji perbedaan antara dua rata-rata sampel jika varian populasi diketahui. Uji Z juga dapat digunakan untuk menguji perbedaan antara proporsi dua kelompok. Uji chi-square. Metode ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategorikal. Uji chi-square dapat digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara dua variabel atau tidak. Uji ANOVA. Metode ini digunakan untuk menguji perbedaan antara 3 atau lebih rata-rata sampel. Uji ANOVA dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan antara rata-rata sampel atau tidak. Uji regresi. Metode ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kuantitatif. Uji regresi dapat digunakan untuk menguji apakah ada hubungan linier antara dua variabel atau tidak. Fungsi uji hipotesis adalah untuk memberikan jawaban sementara terhadap gejala atau permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selain itu, uji hipotesis juga digunakan untuk memberikan penjelasan sementara terhadap gejala, melahirkan penemuan atau ilmu baru, memberikan kerangka laporan penelitian, dan memberikan arahan penelitian. Uji hipotesis juga dapat memberikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif. Dengan demikian, fungsi uji hipotesis adalah untuk memberikan jawaban yang akurat
dan dapat diandalkan terhadap hipotesis yang diuji, serta memberikan arahan dalam pengambilan keputusan. Hipotesis testing challenge. Kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Kesalahan tipe 1 terjadi ketika hipotesis 0 ditolak pada sebenarnya. Hipotesis 0 benar, sedangkan kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesis 0 diterima padahal sebenarnya hipotesis alternatif benar. Ukuran sampel yang tidak memadai. Ukuran sampel yang terlalu kecil dapat menghasilkan data yang tidak representatif dan mengurangi keakuratan hasil uji hipotesis. Data yang tidak normal. Data yang tidak berdistribusi normal dapat mengurangi keakuratan uji hipotesis. Variansi yang tidak sama. Jika variansi adalah dua kelompok yang dibandingkan tidak sama, maka hasil uji hipotesis mereka tidak akurat. Pengaruh variabel lain yang tidak dikontrol akan mempengaruhi hasil uji hipotesis. Pemilihan metode uji hipotesis yang tidak tepat. Metode pemilihan uji hipotesis yang tidak tepat dapat menghasilkan yang tidak akurat. Kesalahan dalam pengambilan dan kesalahan dalam pengambilan data dapat mengurangi keakuratan hasil uji hipotesis. How to deal with hypothesis testing up class. Penggunaan ukuran sampel yang memadai. Ukuran sampel yang dapat menghasilkan data yang lebih representatif dan meningkatkan keakuratan hasil uji hipotesis. Penggunaan metode uji hipotesis yang tepat. Metode pemilihan uji hipotesis yang tepat dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat. Penggunaan teknik analisis yang tepat. Teknik pemilihan analisis yang tepat dapat meningkatkan keakuratan hasil uji hipotesis. Mengontrol variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil uji hipotesis dapat meningkatkan keakuratan hasil uji hipotesis. Menggunakan data yang normal. Menggunakan data yang berdistribusi normal dapat meningkatkan keakuratan hasil uji hipotesis. Penggunaan teknik pengambilan data yang tepat. Penggunaan teknik pengambilan data yang tepat dapat meningkatkan keakuratan hasil uji hipotesis. Memungkinkan teknik pengujian yang telah menggunakan teknik pengujian yang tepat dapat mengurangi kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.